Sebelum saya mulai, perkenalkan sekali lagi nama saya Rima Utami. Saya guru SMA kelas 10, 11, 12, mengajar geografi. Begitu. Nah, kalau berbicara tentang ice breaking, kemarin sudah disampaikan juga oleh Ibu Lydia bahwa ice breaking itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat penting ketika kita mengajar gitu ya. Nah, hari ini saya ingin men-sharingkan beberapa aplikasi yang pernah saya pakai di kelas dan terbukti bahwa ketika saya mengaplikasikan itu anak-anak tuh menjadi sangat-sangat antusias mempelajari sesuatu bahkan di pelajaran yang membosankan seperti pelajaran saya yaitu geografi. Geografi itu adalah pelajaran yang sangat-sangat membosankan kalau buat anak-anak karena ngapain kita harus belajar peta, ngapain kita harus belajar ini dan itu, ngapain kita harus belajar mengenal bumi gitu. Toh aku nggak mau jadi ilmuwan, toh aku nggak mau jadi ini dan itu gitu. Terlalu banyak pergumulan yang saya hadapi gitu ketika saya mengajar geografi. Tapi dengan ice breaking ini saya menjadi sangat-sangat terbantu karena anak-anak jadi antusias gitu. Nah, saya izin share screen. Iya, sebetulnya ada beberapa aplikasi yang pernah saya pakai, Bapak Ibu. Ada Padlet, ada Zepquiz, ada Jeopardy, ada Blended Play, ada Canva, ada yang namanya Games Education juga gitu. Tetapi saya siang ini akan men-sharingkan mungkin cuma tiga ya, karena waktunya pasti nggak akan cukup untuk kita latihan sama-sama. Nah, nanti saya akan memberi contoh begitu, gimana cara mengaplikasikannya, dan kemudian step by step-nya gimana, dan kita nanti akan praktek bersama-sama. Oke? Nah, eh, sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu, ini sekaligus promosi ya Bapak Ibu, silahkan di-follow. Ini adalah Instagram kelas saya. Saya sengaja banget bikin Instagram ini karena ini hype di kalangan anak-anak pada waktu itu ketika saya membuat Instagram. Karena Instagram waktu itu adalah salah satu platform yang anak-anak tuh dikit-dikit, ayo kita foto update ke Instagram, update ke Instagram gitu. Nah, saya melihat kok fungsi Instagram ini jadi bergeser gitu. Jadi menunjukkan tontonan yang menurut saya kurang sehat untuk anak-anak gitu-gitu ya. Nah, sehingga saya mencoba untuk ini loh, kita pakai yuk Instagram untuk sharing apapun yang kita lakukan di kelas untuk memberkati siapapun yang melihat gitu. Dan akhirnya mereka setuju. Dan ini beberapa aktivitas yang kami lakukan yang beberapa saya akan tampilkan di sini ya. Ini adalah salah satu aplikasi namanya Zepquiz yang nanti kita juga akan pelajari bersama-sama yang saya terapkan di kelas geografi. Oh, sebelumnya disclaimer dulu. Saya beberapa kali mengajak anak-anak untuk melakukan voice over di video ini. Jadi ini yang voice over anak-anak, jadi mohon maaf kalau suaranya agak melengking ya. Sebentar. Class. Ketika siswa VR Kelas 10 mereview pembelajaran tentang peta, tapi pakai Squid Games. Seru banget gak sih? Jadi ini adalah salah satu fitur games dari website Zepquiz. Semua siswa bisa masuk ke web ini dengan kode yang disediakan oleh teacher Rima, of course. Dan juga mengerjakan berbagai jenis soal yang seru banget. Semua berebut untuk menjawab dengan benar dengan waktu tercepat. Semoga kelas geografi terus fun dan juga membuat siswa-siswa belajar dengan semangat ya, sama kayak aku ini. Aku suka banget nih kalau belajar geo. Semangat teman-teman, salam dari aku, Olive kelas 11. Ya, itu tadi suaranya anak-anak gitu ya. Saya mengajak anak-anak untuk memiliki akun ini sebenarnya supaya mereka juga tahu gitu bahwa apa yang kita lakukan di kelas ini saya akan sharingkan ke media sosial sehingga banyak teman-teman guru atau teman-temannya yang akan terberkati gitu. Ini satu aplikasi yang saya
gunakan sebelum mata pelajaran peta atau pada waktu itu sebenarnya untuk mereview peta gitu. Kemudian ada juga ふわり漂うパンの香り焼きたてほかほか幸せな時間一口ごとに広がる笑顔パンの魔法特別なひとときお気に入りのパン屋へ寄り道ショーケース越し選ぶワクワクバゲットデニッシュクロワッサンバターの香り甘い誘惑ふわり漂うパンの香りカリッともちっと至福の瞬間一口ごとに広がる笑顔パンの魔法特別なひととき昼下がりのふわり漂う Nah, ini juga aplikasi yang saya pakai untuk mengawali materi pembelajaran kelas 12 yaitu negara maju berkembang gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang aplikasi itu banyak sekali Bapak Ibu, aplikasi yang bisa kita pakai sebenarnya gitu. Nanti saya akan menunjukkan video yang lainnya, tapi saya akan lanjutkan dulu. Banyak sekali aplikasi yang bisa kita pakai kalau kita mau cari di internet gitu. Misalkan aplikasi untuk ice breaking hitungan 1 sampai 10 gitu. Pasti akan ada aja gitu. Tapi biasanya kita perlu tahu aplikasi mana yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita supaya kelasnya kita itu bukan cuma fun aja, tetapi juga mindful atau sesuai dengan apa yang seharusnya kita capai di pembelajaran gitu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu juga untuk praktek ya, untuk melakukan ice breaking ini bersama-sama. Saya punya 1 menit, Bapak Ibu. Nanti saya akan jalankan waktunya. Silakan scan yang ada di layar ini. Kemudian Bapak Ibu harus mencari benda di sekitaran Bapak Ibu sesuai dengan warna yang saya minta di layar. Begitu. Apakah instruksinya bisa dipahami? Jadi Bapak Ibu punya waktu 1 menit untuk mencari benda-benda yang warnanya sesuai dengan apa yang saya minta di layar. Gitu. Apakah semua sudah bisa scan? Apakah saya bisa diberikan reaction dulu? Kalau sudah, akan ada 3 kolom gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus mencari benda sesuai dengan warnanya. Kemudian upload ke Padletnya. Saya akan melihat siapa yang pertama. Oke? Saya akan jalankan waktunya. 3, 2, 1. Mari cari benda-benda di sekitar yang bisa difoto sesuai dengan warna yang ada di layar. Masih 43 detik lagi. Sudah ada yang mencoba mengisi. Oke. Oke. Setengah detik lagi. Setengah menit lagi. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 18, oke, 16, 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Waktunya sudah habis. Mari kita lihat bersama-sama ya. Apakah memang sudah? Oke, sebentar. Iya. Sesuai nggak ya? Enthusiastic Falcon ini siapa ya? Namanya bagus banget. Saya, Bu. Ya, ini hijau ada cookies apa nih? Cookies Holland. Oke. Ini warna harusnya warna merah. Oh, ini mungkin ya merahnya ya. Kemudian, oh, kayak kerudung
temennya ya. Oke, ini biru, oh stripnya. Oke, ya warna mouse. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah salah satu aktivitas yang mungkin bisa dilakukan di kelas gitu. Memacu adrenalin dengan namanya sebenarnya scavenger hunt ya, tapi scavenger hunt-nya via digital gitu. Biasanya saya pakai ini ketika saya mengawali pelajaran yang tujuan pembelajarannya adalah mengklasifikasikan. Contoh, klasifikasi tumbuhan berdaun hijau gitu misalkan, atau klasifikasi flora dan fauna gitu. Jadi saya memberikan waktu kepada anak-anak untuk mencari di sekitar mereka kira-kira yang termasuk flora yang yang fauna yang mana seperti itu. Nah, berapa banyak di sini yang sudah menggunakan Padlet? Coba angkat tangan. Apakah sudah menggunakan Padlet? Belum? Belum sama sekali. Oke. Kalau belum sama sekali, sebetulnya saya di sini sudah menjelaskan dengan detail, nanti Bapak Ibu akan saya berikan apa materinya. Nanti kalau misalkan ketinggalan caranya nanti bisa dibaca-baca lagi gitu ya. Nah, ini sedikit penjelasan tentang Padlet. Padlet itu sebenarnya platform kolaboratif yang berbasis web yang memungkinkan guru atau peserta didik itu berbagi ide, gambar, bahkan video gitu. Kalau mereka mau mengumpulkan tugas itu nggak harus di Google Classroom. Mereka bisa mengumpulkan tugas di Padlet, kemudian nanti satu kelas tuh bisa melihat semuanya, semua hasil karyanya, bahkan setiap anggota kelas itu bisa memberikan rating gitu, memberikan bintang. Kira-kira ini menurutmu berapa ya nilainya dari 1 sampai 5? Nah, mereka bisa memberikan bintang itu. Bahkan ketika kita memberikan sebuah studi kasus gitu, mereka bisa langsung menjawab dan juga bertanya di situ. Itu eh, kelebihan dari Padlet gitu. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Ini ya. Nah, apakah Bapak Ibu semuanya bisa mengakses Padlet dulu supaya kita belajar bersama-sama dan kita berlatih bersama-sama untuk melihat gimana sih penggunaan Padlet itu, gitu ya. Silakan buka di search engine masing-masing. Saya sarankan sih di Google ya, supaya lebih mudah gitu. Padlet. Nah, nanti tampilan pertamanya akan seperti ini. Nah, saya jelaskan dulu ya beberapa menu yang bisa kita gunakan sebagai guru. Ini ada discussion board. Discussion board itu fungsinya adalah ketika kita membutuhkan diskusi di dalam kelas. Jadi kita menuliskan satu pertanyaan, kemudian mereka akan menjawab pertanyaan tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Bisa menggunakan gambar, bisa bahkan menggunakan voice over, begitu. Kemudian kalau kita membutuhkan ide untuk kelas, aktivitas kelas, kita juga bisa tanya kepada Padlet ini. Gini ya, kalau misalkan contohnya subjeknya apa ya? Matematika. Kelas 1 atau kelas 2, topiknya apa? Nah, detailnya apa? Nanti dia akan memberikan ide-ide kira-kira aktivitas yang bisa dilakukan apa aja gitu. Karena sekarang sepertinya semua web, hampir semua ya, nggak semua ya, hampir semua web itu terintegrasi dengan AI, sehingga itu mempermudah kita sebetulnya. Kemudian ada juga yang bentuknya map historical. Ini digunakan untuk mapel IPS, geografi juga, world history gitu. Kemudian ada juga timeline. Kalau misalkan kita mau menjelaskan sejarah gitu ya, ada tuh timelinenya. Atau agama juga bisa, karena agama juga menjelaskan dulunya agama ini dibawa oleh begini dan begitu. Kalau dijelaskan secara lisan biasanya akan bosan gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan timeline ini gitu. Nah, Izin Bu Rima, layarnya masih tetap yang pertama ya, belum berpindah ya? sebentar.
Sorry, maaf, maaf. Sebentar. Ini sudah ya, Pak? Ya, sudah, better. Sudah masuk di Nah, Padletnya. oke, maaf, maaf. Terima kasih. Ya, ini adalah halaman pertama Padlet, Bapak Ibu. Ini tadi yang saya jelaskan, ini discussion board yang bisa kita gunakan untuk menuliskan satu pertanyaan misalkan, kemudian mereka akan eh, menjawab gitu. Nanti kita akan tuliskan di sini gitu ya. Tapi biasanya Padlet akan meminta kita untuk menuliskan topiknya dulu. Misalkan topiknya kita menanyakan mengapa daun berwarna hijau gitu ya. Ini kita bisa sesuaikan dengan kelas 10 begitu ya. Kalau ini kita mau menggunakan AI gitu. Kita bisa meminta AI untuk memikirkan kira-kira pertanyaannya apa gitu. Kalau kita mau menggunakan pertanyaan kita sendiri, kita menggunakan configure. Gini, discussion prompt-nya apa? Nah, kalau misalkan kita menggunakan ini untuk ice breaking, berarti pertanyaan-pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang tidak berat aja gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang simple, pertanyaan-pertanyaan yang lucu mungkin, atau pertanyaan-pertanyaan yang menjebak mungkin, gitu ya. Kalau misalkan ini sebagai sebuah pengantar ya seperti tadi, mengapa daun berwarna hijau, gitu. Nah, nanti kita akan post di sini. Nah, kita bisa atur anak-anak bisa memberikan question dan juga response atau memberikan ruang untuk debat. Gitu. Kalau misalkan memberikan respon, berarti kita pilih yang question and response. Next. Kita tunggu. Nah, cara membagikannya adalah share ini. Kita bisa copy link, kemudian kita bagikan ke Google Classroom, atau kita bikin QR. Ini dia. Nah, QR ini yang tadi saya bagikan juga ke Bapak Ibu. Ini bisa anak-anak scan melalui LCD yang kita bagikan. Begitu. Apakah sampai sini bisa dipahami atau saya perlu mengulang lagi supaya bisa dimengerti? Kalau mau memberikan respon itu di sebelah sini. Gitu. Misalkan karena biasanya anak-anak jawabannya nyeleneh ya, karena dicap sama Tuhan gitu. Bisa juga sebenarnya. Gitu ya. Terus nanti dipublish. Jadi nanti begini bentukannya. Gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang, teman-teman yang lain itu bisa komen di sebelah sini. Ya, sorry. Ini, add comment, atau memberikan like. Jadi kalau di Instagram atau di TikTok itu kan biasanya kalau kita suka dengan postingan sesuatu, seseorang gitu, kita akan memberikan like. Nah, sama dengan Padlet ini. Padlet ini juga memungkinkan anak-anak untuk memberikan like kepada komen yang mereka anggap itu komennya bagus. Begitu. Ini kalau bentuknya open discussion. Begitu. Apakah ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu? Sampai di sini atau mau latihan dulu boleh? Dibikinkan link kita coba untuk latihan Bu. Boleh, siap. Oke, saya akan maksudnya link untuk komen di sini ya, Pak ya? Untuk bisa bergabung di Padletnya Ibu. Oke, siap. Saya pakai link aja atau pakai barcode, Pak, enaknya. Dua-duanya. Sebentar ya. Pakai link aja Bu. Oh Barcode. ya, oke ini. Oke. Ini link. Boleh komen mungkin supaya kita bisa saling memberikan like dan juga membalas komen-komennya.
Bisa? Karena ada zat awet muda. Oke. Waduh. Karena kalau emas nanti jadi rebutan, betul juga kreatif ya. Nah, coba sekarang latihan untuk memberikan komen ke postingan temennya. Atau memberikan apresiasi tertentu. Atau memberikan like. Emas mahal loh. Ya, gitu caranya. Jadi bisa bayar pakai daun ya. Nah, biasanya ini akan terjadi. Kalau ada yang berkomentar itu unik atau out of the box, biasanya komentar teman-temannya akan numpuk di situ. Dan kita akan langsung bisa ngelihat, oh iya ya, ternyata kalau aku memberikan, anak-anak akan tertrigger untuk memberikan komen-komen yang out of the box, kreatif gitu, sebelum pembelajaran dimulai. Gitu. Apakah sampai di sini bisa dipahami? Ini ada yang memberikan like 3, like 2, 1, 2 gitu ya. Berarti Nah, kita ini untuk membuat namanya itu harus hmm, diedit dulu ya untuk di profil. betul. Biasanya harus login, harus mendaftar dulu gitu. Jadi anak-anak saya berikan waktu untuk ayo daftar akunnya dulu gitu. Atau biasanya di ujung sebelah sini tuh ada akun gitu yang bisa diubah namanya. Atau biasanya gini bisa kok edit sebentar ya. Oh iya, memang harus mendaftar dulu, Pak. Harus ada akunnya dulu. Gitu. Ini untuk yang diskusi. Nah, kalau untuk yang ice breaking langsung ada nggak? Ada. Jadi kalau misalkan terkadang kita ini jadi guru tuh ada waktu-waktu yang kita mepet banget ya Bapak Ibu ya. Jadi aduh kok aku bingung nih hari ini mau mau ngajar apa gitu. Tenang, Padlet ini bisa dijadikan solusi karena di sini ada fitur yang namanya ice breaking juga gitu. Kita klik ini kan halaman depannya ya. Apakah sudah terlihat halaman depannya? Saya takut tadi nggak kelihatan. Oh ya, sudah ya. Nah, kita bisa mulai start from the start ya. Kemudian kita bisa menggunakan Blackboard ini. Nah, sebenarnya ini postingannya tadi bisa kita sesuaikan. Bentuknya mau wall, atau mau kolom, atau mau grid, atau table, atau timeline gitu ya. Kita bisa sesuaikan. Sebentar. Nah, kita bisa view yang all ini. Nah, ini dia. Di sini ada banyak sekali eh, pilihannya. Ada yang mau beraktivitas dengan Padlet, ada. Kita klik, aktivitasnya banyak banget. Misalkan book review, atau kita mau mengucapkan ulang tahun, kalau ada salah satu anak di kelas kita yang ulang tahun, gitu. Kemudian ada juga yang family tree, atau debat. Banyak sekali aktivitas yang bisa kita gunakan. Ada juga yang kalau kita mau membuat assignment atau tugas yang dinilai. Ini juga ada juga. Ini ada podcast. Kalau anak-anak upload suaranya di Padlet, maka semuanya akan bisa mendengarkan. Gitu. Bahkan kita juga bisa membuat rubrik. Nah, khusus hari ini saya akan fokus ke icebreaker. Ini ya, icebreaker. Nah, contohnya adalah ini, hope and fears. Apa yang kamu harapkan? Apa yang kamu takutkan? Sebenarnya caranya hampir sama kok, seperti yang tadi.
gitu. Nah, ini yang tadi saya gunakan, foto scavenger hunt. Kalau kita klik, nanti bentukannya begini. Kita tinggal mengikuti arahannya saja, kita klik kemudian create di sini. Nah, ternyata ini harus bayar Bapak Ibu. Saya kemarin dapat yang gratisan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu membuat akun baru, itu biasanya akan mendapatkan gratis selama 2 minggu atau berapa gitu. Itu bisa dicoba. Gitu. Caranya adalah ya tinggal klik kemudian create ini. Gitu. Kemudian nanti akan muncul wall yang seperti tadi saya display ke Bapak Ibu. Ada warna biru, ada warna hijau, ada warna putih gitu, dan cepet-cepetan. Dan apakah itu bisa diedit? Bisa. Misalkan, carilah daun yang berwarna hijau, carilah sesuatu yang berwarna coklat gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan yang lain, bisa juga. Pro dan kontra ini juga bisa digunakan. Begitu. Ya, tapi biasanya eh, yang sangat-sangat mudah untuk kita gunakan ya aktivitas ini sih Bapak Ibu. Nggak bayar, gratis karena kita memulai dari awal. Karena kalau misalkan kita menggunakan yang icebreaker sudah jadi ini dalam tanda kutip kita menggunakan desainnya orang lain untuk kita gunakan lagi. Jadi ini terbatas. Memang plus minus gitu ya. Kalau kita menggunakan website itu ada plusnya, ada minusnya. Nah minusnya ya terbatas ini tadi gitu. Itu sih kalau Padlet. Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya dulu? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, interaktif aja, mumpung ada Bu Rima. Silakan. Tidak ada, bisa Kalau lanjut tidak, ke Bu Rima. ya, Ya. saya lanjut ke aplikasi yang lain begitu ya, supaya kita bisa mendapatkan beberapa eh, aplikasi. So ini sebentar. Hmm, Oke, ini saya menyediakan langkah-langkahnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkahnya sesuai dengan step-step yang saya berikan begitu, supaya lebih mudah. Nah, saya mau ke aktivitas yang kedua. Sebentar. Ini Zep Quiz ini sebetulnya kalau Bapak Ibu familiar dulu di zaman COVID ada juga permainan-permainan seperti ini begitu. Tapi waktu itu yang ditawarkan adalah eh, model classroom. Dulu namanya adalah Gather Tone kalau Bapak Ibu pernah mendengar. Atau kalau misalkan seminar gitu biasanya bosen pakai Zoom atau bosen pakai Google apa itu namanya? Google Meet biasanya akan menggunakan Gather Tone ini. Nah, Zep Quiz ini bentukan yang lain dari Gather Tone, tetapi dia ini lebih anak muda sekali gitu. Karena tampilannya itu seperti games, sehingga ini membuat anak-anak itu menjadi antusias gitu. Ini ya, membuat kuis interaktif dalam ruang 3 dimensi dan anak-anak terpacu untuk menyelesaikan setiap soal itu step by step gitu. Supaya tidak bingung, kita akan mencoba bersama-sama ya. Saya ingin ngetes Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu ini menguasai pengetahuan umum tentang Indonesia apa enggak? Wah, asik ya. Mari kita lihat bersama-sama. Silakan scan barcode-nya atau buka Zep Quiz kemudian masukkan kodenya. Sudah?
Saya akan masuk ke tampilan Zep Quiz-nya. Nah, ini sudah ada 4 orang yang masuk. Oke, kodenya ini kodenya. Ya, 362885. Udah? Sudah masuk semua? Kalau sudah masuk, saya akan start gamenya, start together, dan silakan Bapak Ibu explore taman yang saya punya. Asik ya. Silakan di explore tanaman-tanaman yang saya punya dan jawab semuanya. Jalannya maju ke arah seperti wortel ini loh. Ya. Sudah ada yang finish juara 1? Sudah ada yang juara 2? Kita menunggu satu lagi. Oke, kita sudah menemukan juara 1, 2, 3, dan beberapa sudah komplit. 3 orang lagi yang belum komplit. Masih ada 2 yang masih berusaha menjawab. Oke, sebelum saya lanjut, saya pengen dengar dari Bapak Ibu yang sudah mencoba aplikasi ini. Gimana ketika menjawab setiap pertanyaannya? Apa yang Bapak Ibu rasakan atau apa experience yang Bapak Ibu alami ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Mendebarkan. Mendebarkan. Kenapa kok mendebarkan? Soalnya seru. Gini. Oh, soalnya seru. Nah, Oke. ini Ada lagi yang cocok lain? ini. Cocok ini. Oke. Ada lagi yang lain? Uber-uber. Dikejar-kejar. Ya, bisa dikejar-kejar. Seperti dikejar-kejar di uber-uber begitu. Jadi Oh, seperti lari. dikejar-kejar, seperti di Uber-Uber. Lari. Iya. Oke. Nah, website ini sebenarnya ada banyak kemudahannya Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa ngecek sudah berapa orang yang mengkomplitkan atau menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Selain itu, website ini juga menyediakan learning report-nya di sebelah sini, sehingga kita bisa melihat pertanyaan mana sih yang sebenarnya sulit untuk anak-anak gitu.
Kalau misalkan di pertanyaan pertama ada buletan begini, berarti itu artinya anak-anak bisa menjawab semuanya. Tetapi kalau ada X banyak di nomor 4 misalkan, oh berarti memang soal itu sulit bagi anak-anak. Antara kita harus mereview kembali jenis soalnya, kualitas soalnya, atau memang kita perlu mengulang mata pelajaran itu atau topik itu gitu. Sehingga ini memberikan apa ya, refleksi bagi guru juga kalau mau pakai ini eh, evaluasinya apa gitu. Dan bisa juga dijadikan kuis karena kita juga bisa menghitung akhirnya berapa salahnya, berapa betulnya, begitu. Ini untuk Zep Quiz. Gitu. Sebentar. Kita kembali ke Nah, Zep Quiz ini pun itu bisa kita gunakan beberapa kali dengan cara meriset hasilnya gitu. Jadi kalau misalkan kita punya 3 kelas paralel, nggak apa-apa. Hasilnya kita screenshot aja, kemudian kita riset, dan kita memberikan kode yang baru ke anak-anak. Sehingga kita nggak perlu untuk membuat kuis yang baru lagi. Begitu. Gitu. Jadi seberapa Indonesia kah Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sangat mencintai Indonesia? Ataukah perlu ditinjau lagi ini kecintaannya? Baik, nah saya mau mengajarkan cara membuatnya sekarang ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari pencarian Google, judulnya adalah Zep Quiz gitu ya. Ini pencarian saya terakhir Zep Quiz Squid Game. Zep Quiz gitu. Nah, ini kita klik, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mendaftar dulu menggunakan email Google. Disarankan sih email Google supaya lebih mudah. Gitu ya. Kemudian sebetulnya Zepquiz ini pun sudah menyediakan berbagai macam pelajaran yang bisa kita langsung pakai. Contohnya IPA, bahasa Inggris, bahkan ada pendidikan agama, PKN, peta gitu ya, peta kuis ini juga ada gitu ya. Contohnya kita mau pakai punya orang ya yang apa perubahan lingkungan ini. Caranya tinggal gampang antara Bapak Ibu mau salin atau bagikan langsung. Kalau bagikan langsung ya kita langsung mulai main ini. Ini punya teman-teman guru yang sudah membuat dan juga dibagikan kepada kita semuanya. Jadi kita bisa menggunakan secara gratis begitu. Aksara Jawa. Nah, ini juga bisa ini kita pakai gitu. Cara kalau membuat dari awal bagaimana? Caranya di atas kanan itu ada buat kuis baru. Gitu. Ya, ini kemudian nanti tampilannya akan begini. Kita tinggal memasukkan judulnya, misalkan apa ya, pembelajaran apa ya? Apa yang seru? IPA, energi gitu misalkan. Kemudian kita pilih peta. Nah, sama seperti Padlet tadi, ada plus minusnya. Kalau yang gratis, maka itu terbatas. Tapi gratis pun di Zepquiz ini ada banyak pilihan yang bisa kita pakai. Ada lahannya nenek sihir ini, kemudian ada halaman sekolah, lorong kelas, ruang kelas, dan lain sebagainya. Kita coba yang hutan ini ya. Nah, buat kuis menggunakan peta ini. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan kelas berapa. Misalkan kelas 4 SD, mata pelajarannya IPA. Dan ada beberapa jenis pertanyaan yang bisa kita gunakan. Ada yang pilihan ganda, ada yang pertanyaan jawaban singkat, dan ada jawaban yang benar salah. Begitu. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Oke. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan pilihan ganda semua, apa bisa? Bisa saja sebenarnya. Silahkan masukkan pertanyaannya, kemudian jawabannya mau di jawaban pertama, kedua, atau keempat nih. Kalau misalkan jawabannya mau yang ketiga, maka yang ini diklik aja. Atau jawabannya bisa lebih dari satu, bisa juga. Begini.
Gitu. Ini kalau pertanyaan pilihan ganda. Kalau misalkan pertanyaannya benar salah, maka kita pilih yang ini. XO jawaban ini. Nah, kita bisa masukkan kalau jawabannya benar, maka kita pilih yang O. Kalau jawabannya salah, maka kita pilih yang X. Jangan lupa untuk disimpan. Begitu. Kalau sudah selesai semuanya, kita klik yang selesai. Saya mau pakai yang punya saya ya, supaya tidak memikirkan jawaban dan pertanyaannya. Sebentar. Bentar, saya stop share dulu. Kalau misalkan sudah selesai, maka kita bisa langsung bagikan kepada murid-murid kita. Caranya adalah, sebentar, saya share lagi. Nah, ini tadi yang sudah saya buat. Di paling akhir, kalau sudah selesai, kita bisa langsung bagikan di sini. Dalam bentuk barcode atau tautan. Gitu. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Ataukah mau praktek? Kemudian nanti teman-teman akan mengerjakan punya Bapak Ibu? Boleh. Ada pertanyaan dulu, mungkin ada yang sulit? Silakan Bapak Ibu. Pak Burhanuddin nih kayaknya mau nyoba nih. Ya wis, saya mau Yo, tanya dulu. Boleh Pak. Ya, siap. Kan di sekolah saya kan nggak boleh bawa HP. Cuma di sekolah kan ada Chromebook. Nah, jarang sekali saya pakai Classroom. Kadang-kadang juga pakai Classroom. Cuma kan enak kalau Classroom kan bisa bagi link. Semisal nggak bagi link, itu cara masukkan kode gitu langsung bisa. Misalnya kayak join. Langsung bisa. Oh, langsung bisa ya. Betul, ya. Jadi nanti masuk dengan kode ini yang di sebelah sini. Oh, itu ada kodenya. Oh, ya. Iya, jadi begini nanti. Jadi anak-anak tinggal memasukkan kode di bagian masukkan kode ini. Dan masuk. Siap. Begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin? Tidak ada? Oke, aplikasi yang terakhir ini. Nah, ini baru saja saya buat, baru saja saya pelajari, dan baru saja saya aplikasikan ke anak-anak. Yaitu membuat game sendiri. Biasanya kan kita bosan ya, kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi dari web yang lain. Nah, ternyata Canva itu punya fitur yang baru namanya fitur AI. Dan kita bisa menggunakan fitur AI itu untuk membuat game yang baru. Nah, saya mau sharing apa yang saya bagikan kepada anak-anak 2 hari yang lalu. Sebentar. Saya membuat game di Canva dengan jenis gamenya itu menebak bendera sebetulnya. Tetapi saya linkkan dengan sebentar share sound. Ya, saya linkkan dengan Canva supaya saya juga bisa melihat anak-anak ini berapa nilainya, begitu ya. Jadi ini saya tunjukkan dulu videonya.
seen it before, and I keep score. I got you right where I want ya. How you like that, baby? You was way too busy playing yourself. Ain't nobody else won't see me coming, but I'm coming straight for the heart. You never see us never like it was true. My favorite vibe. I get to love you, maybe else when I shoot. I'm making a trip at you. Don't touch me, you know it's blue. You're in going back. Ya, itu yang saya lakukan dua hari yang lalu. Jadi kita bisa membuat game sendiri di Canva. Bapak Ibu, apakah sudah mendaftarkan Canva-nya semuanya ke Canva Education? Sudah ya? Masalahnya ini soalnya harus dengan Canva Education, karena kalau tidak, biasanya fitur ini tidak muncul, gitu. Nah, kalau kita menggunakan Canva Education, kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang tampilannya berubah ya dari yang biasanya, karena Canva menambahkan fitur Canva AI ini, kemudian kita bisa klik di Canva AI-nya dan pilih yang kode for me. Ini kuncinya ada di sini. Jadi Canva AI, kemudian jangan lupa klik yang kode for me. Gitu. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan aja apapun game apapun yang kita inginkan. Nanti dia akan membuat sendiri gamesnya. Nah, untuk yang kali ini kita akan praktek semua ya. Nanti Bapak Ibu akan kirimkan link ke chat Zoom dan kita akan coba sama-sama game yang Bapak Ibu buat, oke? Misalkan seperti tadi saya membuat game bendera. Buatkan game tebak-tebakan bendera dunia 10 nomor untuk ice breaking. Gitu. Nanti kalau kita klik yang sebelah sini, arah ini, maka dia akan membuatkan game dengan kode-kode yang seperti ini. Gitu. Kita nggak perlu jadi ahli coding, kita sudah bisa bikin game sendiri melalui Canva ini. Nah, ini cukup lama sih sebenarnya prosesnya. Jadi tergantung jumlah pertanyaan yang akan kita kasih atau jumlah item yang kita berikan kepada anak-anak. Begitu. Kalau tadi itu saya menggunakan 30 bendera, itu lumayan cukup lama, sekitar 2-3 menit lah menunggunya. Nggak langsung seperti biasanya kalau kita pakai Magic AI atau Magic Design gitu. Jadi kita mesti menunggu beberapa saat. Nah, ini ya flag-nya sudah mulai disiapkan gitu ya. Kita tunggu sebentar. Mungkin Bapak Ibu juga bisa membuka dulu Canva AI, kemudian silahkan mencoba untuk membuat game, apapun itu, berdasarkan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan di kelas. Sambil menunggu. Ini, dia sudah mulai memunculkan function-functionnya, benar salahnya, check answer-nya juga sudah disediakan oleh AI. Sekali lagi ini sangat-sangat mempermudah kita kalau kita hari itu bingung mau ngapain gitu ya. Dan kita sulit untuk mencari game apa ya yang sesuai, kita bisa pakai Canva AI ini. Nah, ini sudah hampir selesai. Nah, di sini kalau sudah selesai codingannya, tebak benderanya sudah mulai bisa digunakan. Tapi saran saya kita mencoba dulu sebelum kita bagikan ke anak-anak gitu.
Karena terkadang ada error-error tertentu yang perlu kita ulang gitu. Nah, sama kayak ini kan, nggak muncul ini. Contoh. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini, karena kemarin saya juga berikan tebak-tebakan landmark gitu. Berarti ada kode yang mungkin miss, kita bisa reset kembali gitu ya. Atau misalkan kalau kita mau menambahkan promnya, bisa juga buatkan yang sesuai dengan anak SD atau SD dan interaktif misalkan. Ini juga bisa. Nanti dia akan memberikan kode-kode lagi. Begitu. Nanti munculnya seperti yang saya tampilkan di video tadi. Ada yang sudah mulai mencoba? Mungkin? Sambil menunggu kode-kode ini selesai. Ini nyoba Silakan. juga, Ya, tapi masih jalan. masih jalan kodenya ya? Ya, Ya. Nanti kalau sudah selesai, linknya bisa dibagikan di chat. Kita bisa main sama-sama ya. siap, siap. Siap. Mau tanya, ini untuk Ya, hasil akhirnya di presentasi, Dok, apa diagram? di presentasi bisa atau di website. Websitenya nggak ada, pilihannya cuma 3. Presentasi, Dok, diagram. Sebentar. Coba presentasi ya. Kalau yang presentasi bisa juga kok sebenarnya. Coba presentasi dulu aja. Nanti dia akan ada publish website begitu di kanan atas. Sebentar, saya coba lihatkan punya saya yang tadi ya. Ini kalau kita share-nya di presentasi. Apakah tadi tampilannya seperti ini, Pak? Nanti bisa di-publish website di kanan atas. Gitu. Nah, ini milik saya sudah selesai nih Bapak Ibu ya. Tampilannya jadi seperti ini. Kita bisa ngecek apakah ini sudah bisa atau belum. Nah, kalau misalkan memang sudah benar semuanya, use InDesign, ada 4 pilihan seharusnya sih. Ada presentasi, planner, grafik, dan juga website. Kalau di presentasi juga bisa, di website juga bisa. Tapi saya sarankan di website kalau ada optionnya. Supaya kita bisa publish websitenya, kita sebarkan linknya melalui Google Classroom misalkan. Nanti bentukannya begini. Nah, dan publish website begitu. Ini diklik, kemudian publish.
Publish. Nah, ini yang di-copy, yang disebarkan kepada anak-anak yang ini. Copy. Begitu? Ada yang mau bertanya sejauh ini? Yang sudah selesai, silahkan bisa eh, di-sharingkan linknya di chat supaya kita bisa main bersama. Oke, ini sudah. Ini sepertinya belum dipublish, Pak. Mungkin perlu dipublish dulu di bagian kanan atas. Oh, oke. Wah, ini sangat fisika ya. Oke, ini saya izin share yang sudah dibuat. Tebak komponen listrik. Nah, ini teman-teman guru yang lain mungkin juga bisa mencobanya ya. Waduh, saya kurang tahu ini Pak, ini apa ya Pak? Saya boleh ngawur nggak? Aduh, apa ya ini ya? Transformator ya Pak ya? Oh, salah. Nah, ini berarti skor saya bisa dilihat nih di kanan atas ini. Waduh, ini apalagi dia doa. Dia. Oh ya bener Pak. Ini coba ya, induktor. Oh, salah. Ya, itu. Ini, waduh apa ya ini ya? Saya ngawur ya Pak ya. Kapasitor. Oh iya bener. Ini sepertinya saklar ya. Oh iya bener. Kemudian ini, aduh ini apa Pak? Jumper. Oh salah. Ya ini relay. Oh salah. Oke ini saya dua nomor lagi. Ini IC. Oh salah. Ini, oh salah saya salah berapa ini Pak? Waduh. Relay. Nah, ini nanti hasilnya anak-anak bisa dapatkan. Oh, saya cuma benar 4 dari 10 gitu. Dan kita bisa lihat di tampilannya anak-anak. Begitu. Ada lagi yang mungkin mau sharing yang sudah dibuat? Terima kasih ini, Pak Habib. Luar biasa. Mari, siapa lagi yang mau mencobakan gamesnya? Satu lagi deh. Ayo Oh ya, dari ini. Papua, dari Papua. Ada ini. Mari. Oh ini, sudah ada. Ayo Bu Coba lihat Rezeki ya. dari Papua, silakan. Ini ada satu lagi nih. Sudah ada masuk lagi ya Bu? Sebentar. Ada satu lagi ya. Bu Ciska. Ya, Bu Siska, silakan. iya. Sebentar, saya kok nggak bisa buka. Sepertinya linknya yang dibagikan, linknya tidak dapat. Apakah ini Ini, pesertanya bisa share screen ya? ini linknya link harus login dulu ini. Iya, heeh. Apakah Bu Ciska bisa share screen supaya saya bisa pandu cara publish-nya? Scan bisa dibantu? Ya. Sudah bisa Bu Siska, bisa share screen? Ya. Oke. Nah, ini tadi share-nya desainnya menggunakan PowerPoint ya, Bu Ciska?
Ciska Halo. bisa open mic. Oh, ini nih, sudah ya. Ini perlu login juga linknya. Atau kirimkan saya Maaf. linknya yang sebelum dipublish aja coba, Bu. Oh iya, sebentar ya Bu ya. Ya. Maaf nih suara saya nggak karu-karuan lagi batuk Oh soalnya. iya, nggak apa-apa, Bu. Mungkin yang lain yang sudah selesai bisa di-share linknya, Pak Burhan? Sudah selesai? Sudah, oke. Ya, Waduh, saya juga nggak bisa ini, Pak Burhan. Kok pemain bola dan klubnya? Waduh, nilai berapa ini saya nanti? Ini punya Pak Burhan ya. Em, ini sepertinya yang di-share adalah yang presentnya, Pak. Apakah bisa dipublish dulu? Karena bukannya jadi begitu tadi. Sebentar. Itu sudah publishan nih, punya saya. Oh, sebentar, sebentar. Ini kalau diklik, nanti hasilnya begini soalnya. Ini jadinya begini, kalau belum terpublish. Jadinya anak-anak nggak bisa mengakses. Dan ini masih view only, Pak. Coba kalau dipublishnya melalui website aja, Pak. Jangan presentasi, coba. Apakah muncul option websitenya? Nggak muncul di masuk websitenya. Coba Ini di saya scroll ke pakai bawah. itu, pakai akun belajar. Harusnya bisa ya? Harusnya bisa. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Nah, ini punya Ibu Cendekia ya. Nah, ini dia. Kalau dipublish dalam bentuk website, itu akan mudah untuk anak-anak gitu. Ini guess the animals ya. Ini animals apa nih gitu. Kemudian nanti bisa diikuti gitu ya. Ada yang sudah berhasil lagi. Punya saya tadi banyak pakai akun belajar tapi tidak ada pilihan website. Oh, kalau yang di presentasi tadi aman. Pak Burhan tadi ada pilihan website atau presentasi? Hmm, nggak ada, cuma presentasi, dok, Cuma sama presentasi ya. itu aja ya. Oke. Kalau di presentasi biasanya di share-nya di paling ujung. Ada share Ya, gitu, tetap keluarnya kecil itu publish. tadi. Ya, publishnya. Oh, oke. Kalau saya coba kasih contoh yang presentasi ya di sini ya, sebentar.
Hasil dari kita bikin itu tetap tersimpan di desain ya, nggak hilang Tetap akan kalau tersimpan kita di close. desain. Iya, tetap akan tersimpan di desain. Jadi bisa digunakan kapan saja. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan presentasi, caranya adalah seperti ini Bapak Ibu. Em, akan tetap dipublishnya menggunakan. Jadi di ujung sebelah sini ada share, kemudian Bapak Ibu turun ke bawah dan diklik yang website ini. Ini. Nah, publish website, kemudian nanti biasanya kalau kita belum menentukan domainnya atau namanya, kita diminta untuk menentukan namanya. Misalkan ini ya. Nah, ini di depannya ini kita bisa ganti-ganti namanya. Terserah mau namanya apa, gitu. Kemudian kita klik yang publish. Jadi nanti tampilannya tetap modelannya website. Begitu. Nah, inilah yang akan kita copy. Jadi nggak masalah kalau nggak ada pilihan website, kita masih bisa menggunakan pilihan design presentation, tetapi cara share-nya adalah share di website. Gitu. Itu saya nyoba, apa bisa dibuka? Oke, sebentar. Kita coba sama-sama ya. Ya, luar biasa. Saya coba klik dulu. Nah, bisa, Pak. Sebentar. Nih, bentukannya jadi seperti ini, nanti tinggal mulai. Begitu. Waduh, ini gimana nih, Pak? Nilai saya jelek ini di sini pasti, Pak. Ya, Manchester. Waduh, Liverpool. Oh, dia mencocokkan ya? Aduh, oke. Loh, saya kok tidak menemukan jodohnya ini? Oh, karena jodohnya adalah pemainnya ya. Pemain sama Oh, pantas klub, saya nggak pemain sama klubnya. pemainnya Ya, sama klubnya. Oh iya, aduh Pak, maaf, maaf Pak. Waktunya dikasih waktu juga bisa nih ya, 10 waktunya detik. terserah, bebas. Mbappe itu, waduh saya kurang tahu Pak. Wah, nilai saya jelek ini di sini. Ya, begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanya lagi sebelum saya kembalikan. Jadi hari ini kita punya 3 aplikasi untuk dipelajari. Sebenarnya ada satu aplikasi lagi namanya Jeopardy. Itu Factile Jeopardy namanya. Bentukannya seperti kuis gitu ya. Kalau Bapak Ibu dulu familiar dengan kuis Family 100, nah itu seperti itu. Saya akan coba sharekan tampilannya aja ya. Tapi nanti contoh-contohnya itu saya berikan di materi presentasi saya hari ini. Tapi kita Terima tidak akan kasih. mencoba. Ya, ada lagi yang bertanya? Apakah ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Monggo. Atau mau nyoba game lagi gitu ya? Sharing game ya. Ini saya nyoba satu Boleh, lagi boleh, ya. boleh Bu Rima. Nah, ini namanya Jeopardy Factile, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau bikin kuis-kuisan di kelas, itu kita bisa sekali menggunakan website ini. Jadi
ada range nilai 100 sampai 500, kemudian ada kategorinya, dan nanti kita bisa isi setiap kotaknya ini dengan pertanyaan ini dan juga jawaban gitu. Tapi uniknya adalah game ini bisa menampilkan poin-poin yang anak-anak dapatkan. Contohnya begini. Ini kita play ya. Pilih yang factile ini. Ini caranya semuanya detail saya sudah berikan di PPT. Jadi nanti bisa diikutin aja langsung. Nah, mereka bisa milih mereka mau jadi grup apa. Pineapple, potato, brokoli, orange gitu. Biasanya pemilihan ini pun anak-anak sudah, aku mau yang ini, aku mau yang ini gitu. Kemudian bikin games dan nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa memandu jalur kuis ini. Contohnya, ayo sekarang kelompok orange dulu menjawab, mau pilih kotak nomor berapa. Misalkan dia mau, aku mau yang yakin asik 300. Oke, yakin asik 300 kita klik. Kemudian dia akan memberikan pertanyaan, nanti dia akan jawab. Kalau dia jawabannya benar, maka kita centang yang hijau ini. Klik gitu. Jawabannya betul. Begitu, Bapak Ibu. Dan seterusnya. Game ini sangat-sangat seru karena modelannya ya seperti Family 100 gitu dan banyak-banyakan poin. Tapi kalau jawabannya salah, maka kita bisa minus gitu. Minus 100, minus 200. Ini sangat menyenangkan gitu. Ini terakhir dari saya kembalikan kepada Bu Eva, misalkan ada yang mau bertanya. Ya, Bapak Satu Ibu. pertanyaan ya. Silakan Pak. Bu Rima, ini Ya. kalau kita bikin game seperti ini berarti syaratnya user dia harus bikin apa namanya mendaftar dulu seperti itu. Ini untuk games yang Untuk mana, Canva. Pak? Untuk Canva Untuk gimana? Berarti siswa harus punya Canva juga. Oh, enggak. Tidak perlu karena kita publish-nya melalui website. Oh iya, website ya. Berarti kita pilih yang website Iya, ya. website. Betul. Kita harus memang share dalam bentuk website supaya bisa diakses oleh semua orang, bahkan mereka yang tidak mempunyai akun Canva. Begitu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain, Pak Burhan mungkin ada? Atau Bu Siti, Bu Rima Pratiwi, Bu Rejeki, silakan. Mumpung loh bisa kita sharing di sini. Ada Bu Ciska juga, silakan. Oh, ada pertanyaan Bu Rima di chat box terkait Publish-nya. bisakah diajarkan kembali cara publish-nya? Silakan Bu Rima. Oke, siap. Sebentar. Ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu selesai menunggu Canva mengkodingkan. Gitu ya. Jadi ini ada versi 1, versi 2 yang diberikan oleh Canva. Kalau kita mau menggunakan di desain, maka use in design atau gunakan dalam desain. Ini kan. Kemudian, kalau misalkan tidak ada pilihan website ini, Bapak Ibu bisa menggunakan pilihan presentation. Jadi diklik. Nah, begini tampilannya. Lalu yang harus dilakukan adalah di sisi kanan bagian atas itu ada share. Lalu scroll ke bawah. Oh, ini tadi sudah saya share soalnya. Sebentar ya. Edit design.
Ini di bagian kanan atas ada share, kemudian di bagian bawah ini ada tulisan website. Nah, itulah yang diklik, Bu. Ini diklik, publish melalui website, kemudian kemudian klik di sebelah sini publish. Begitu. Maka dia akan prepare linknya. Dan link itu yang akan kita bagikan ke anak. Ini dia, copy. Begitu, Bu. Apakah cukup bisa dipahami? Apa Iya, saya ulang kembali? cukup bisa Bu. Makasih Bu Oh, Rina. iya. Baik. Terima Makasih, Bu kasih, Bu. Susan. Sama-sama.